Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Elvansa Fitri Kristanti dan rekan saya ada Nola Ayu Sugiyati serta Nur Lailatul Mukaromah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai laporan keuangan konsolidasian perusahaan anak di luar negeri. Yang pertama adalah akuntansi perusahaan anak di luar negeri. Jika dalam hubungan afiliasi perusahaan anak berada di luar negeri, sehingga dalam laporan individual anak menggunakan kurs mata uang negara lain, maka saat akan menyusun laporan keuangan konsolidasian harus dirubah terlebih dahulu menggunakan kurs mata uang perusahaan induk, yaitu rupiah. Nah, yang pertama, kami membahas pencatatan akuntansi terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi. Ini contoh soalnya, PT Yogya Silver bertempat kedudukan di Yogyakarta membeli seluruh modal saham Lion Souvenir Corporation yang bertempat di Singapura pada saat perusahaan yang disebut terakhir ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1977. Lion Souvenir mengeluarkan 1.000 lembar saham biasa, nominal $10.000 per lembar. PT Yogya Silver membeli saham-saham Lion Souvenir Corporation dengan harga sebesar nominalnya. Nah, ini disajikan neraca PT Yogya Silver per 1 Januari 1977 dengan total aset 15 juta rupiah dan hutang beserta ekuitasnya juga 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya disajikan ihtisar transaksi serta jurnal pembukuan yang terjadi dalam tahun buku 1977 dari kedua perusahaan tersebut. Jika PT Yoga Silver menggunakan metode harga perolehan terhadap pencatatan atas investasi saham-sahamnya. Nah, itu yang pertama, PT Yoga Silver membeli 1.000 lembar saham Lion Souvenir Corporation dengan harga sebesar nominal. Pembayaran dilakukan dengan wesel check. Kurs yang berlaku saat itu adalah $1 setara dengan 160 rupiah. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Yogya Silver, yaitu dalam nominal rupiah, itu adalah investasi saham-saham Lion Souvenir Corporation Singapura di sisi debit sejumlah 1.600.000 dan di sisi kredit kas bank 1.600.000. Kemudian, Lion Souvenir Corporation mencatat dalam dolar Singapura yaitu kas dan bank sejumlah 10.000 di sisi debit pada modal saham 10.000 di sisi kredit. Untuk transaksi yang kedua, Lion Corporation membeli aktiva tetap dengan harga $2.500. Kurs yang berlaku yaitu $1 setara 165 rupiah. Nah, ini yang mencatat hanya Lion Souvenir Corporation yaitu dalam dolar Singapura. Jurnalnya aktiva tetap pada kas dan bank sejumlah 2.500. Nah, untuk transaksi selanjutnya beserta jurnalnya bisa dilihat pada layar. Nah, ini juga ada transaksi lanjutannya dari tadi. Sampai nomor 11 yaitu mencatat biaya penyusutan aktiva tetap masing-masing PT Yogya Silver senilai Rp250.000 dan Nelayan Corporation $250. Nah, ini untuk Yogya Silver jurnalnya adalah macam-macam biaya pada akumulasi penyusutan aktiva tetap sejumlah Rp250.000. Sedangkan Lion Corporation jurnalnya macam-macam biaya pada akumulasi penyusutan aktiva tetap senilai $250 Singapura. Nah, selanjutnya, jika pada akhir periode tahun buku 1977 disusun laporan keuangan dari masing-masing perusahaan, maka harus dibuat jurnal penutup terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh transaksi jurnal penutupnya. Yang pertama, menutup saldo rekening persediaan awal ke laba rugi.
Nah, ini juga dilakukan dua pencatatan, yaitu dalam rupiah untuk PT Yogya Silver dan dalam dolar Singapura untuk Lion Souvenir Corporation. Nah, untuk transaksi pertama ini, PT Yogya Silver mencatat jurnal rugi laba pada persediaan barang dagangan 1 Januari 1977 sejumlah Rp4.500.000. Sedangkan Lion Souvenir Corporation tidak mencatat jurnal. Transaksi yang kedua, untuk transaksi yang kedua ini, PT Yogya Silver mencatat jurnal persediaan barang dagangan 31 Desember 1977 pada rugi laba sejumlah Rp3.750.000. Sedangkan Lion Souvenir Corporation mencatat jurnal persediaan barang dagangan 31 Desember 1977 pada rugi laba sejumlah $5.000 Singapura. Nah, itu ada 4 transaksi sampai D untuk jurnal penutupnya. Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi periode tahun buku 1977. Tersebut ada rekening-rekening neraca dengan jumlah hutang dan total modalnya untuk PT Yogya Silver sebesar 19.750 dan untuk Lion Souvenir sebesar $17. Selanjutnya, penyusunan laporan konsolidasi perusahaan luar negeri. Penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya yang bertempat kedudukan di luar negeri dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu menjabarkan saldo rekening pada laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan dalam uang asing ke dalam mata uang negeri atau rupiah. Yang kedua, tahapan kedua setelah penjabaran rekening tadi, di dalam neraca sisa atau setelah penyesuaian melakukan eliminasi terhadap saldo hak pemilik perusahaan induk pada perusahaan anak. Nah, saldo rekening-rekening hutang, piutang, serta laba dari hasil transaksi antara kedua perusahaan tersebut, kode pencatatan yang dipakai Maaf, saya ulangi, dengan pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham pada perusahaan anak dan bagian pemiliknya. Rekening-rekening neraca. Yang pertama ada aktiva lancar, yaitu kas piutang jangka pendek dan aktiva lancar lainnya yang dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat pembuatan neraca. Dalam persediaan barang-barang harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum untuk memilih harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Yang kedua, aktiva tetap, yang dimana investasi yang permanen dan piutang-piutang jangka panjangnya harus dijabarkan ke dalam piutang dengan kurs jangka panjang harus dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada saat aktiva yang bersangkutan diperoleh. Yang ketiga, ada hutang jangka pendek atau hutang lancar, di mana hutang-hutang jangka pendek yang harusnya dibayar dengan uang asing harus dijabarkan dalam rupiah. Next. Yang keempat ada hutang jangka panjang yang dinyatakan dalam mata uang asing
yang harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya atau timbulnya hutang yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada modal yang disetor atau modal saham. Modal yang disetor ini yang dinyatakan dalam suatu uang asing harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat modal saham yang bersangkutan dikeluarkan. Selanjutnya, ketentuan penjabaran terhadap rekening-rekening penghasilan dan biaya-biaya. Rekening penghasilan dan biaya-biaya harus dijabarkan dengan kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun buku yang berjalan. Nah, apabila dalam tahun buku yang berjalan terdapat fluktuasi yang besar dalam nilai kurs, maka dipakai kurs rata-rata per bulan atau jika dimungkinkan dapat didasarkan atas nilai kurs rata-rata pertimbangan. Terdapat dua macam nilai kurs. Yang pertama ada nilai kurs yang berlaku pada tanggal penyusunan neraca atau disingkat dengan N. Yang kedua ada nilai kurs pada saat terjadinya transaksi tertentu, yang misalnya kurs pada saat modal saham dikeluarkan, kurs pada saat aktiva tetap dibeli, kurs historis atau disingkat dengan H. Yang ketiga, nilai kurs yang dipakai untuk menjabarkan saldo rekening pada buku-buku perusahaan induk dari hasil transaksi tertentu. Dan yang terakhir, nilai kurs rata-rata yang telah dihitung. Misalnya, kurs rata-rata per bulan, rata-rata tertimbang yang biasanya disingkat dengan R. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Lailatul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai ketentuan penjabaran. Adapun penjabaran rekening-rekening laporan keuangan yang telah diubah menjadi neraca sisa dari Lion Souvenir Corporation pada contoh di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dan dengan anggapan-anggapan seperti tersebut di bawah ini. Sebagai berikut, yang pertama, kurs rata-rata yang berlaku dalam tahun 1977 dianggap sebesar 1 US dollar dan jika dirupiahkan setara dengan 160 rupiah. Lalu yang kedua, kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 1977 pada tanggal neraca dianggap 1 US dollar setara dengan 162,50 rupiah. Nah, berikut merupakan contoh neraca sisa yang dijabarkan dalam rupiah dari Lion Souvenir Corporation per 31 Desember 1977. Di sini sudah dijabarkan mengenai neraca dalam US dollar maupun dalam bentuk rupiahnya. Baik pada metode harga perolehan maupun ekuitas akan menghasilkan laporan keuangan yang tapi jika menggunakan metode ekuitas maka harus diadakan penyesuaian terlebih dahulu terhadap laporan keuangan, khususnya terhadap rekening investasi saham dan juga laba rugi. Nah, ini merupakan metode harga perolehan atau cost method. Apabila metode harga perolehan dipakai, berarti dari data yang tersedia sudah siap untuk disusun laporan keuangan yang dikonsolidasi. Adapun jurnal-jurnal eliminasi yang diperlukan apabila metode harga perolehan dipakai adalah sebagai berikut, yaitu yang A adalah merupakan jurnal eliminasi terhadap hak kepemilikan PT Yogya Silver pada Lion Corporation, yaitu modal saham Lion Corporation sebesar 1.600.000 pada investasi saham-saham Lion Corporation sebesar 1.600.000. Lalu yang B merupakan jurnal eliminasi terhadap saldo hutang piutang yang dari jual beli barang-barang dagangan, yaitu hutang PT Yogya Silver Lion Corporation sebesar 375.000 pada piutang Lion Corporation PT Yogya Silver sebesar 375.000. Lalu yang C, eliminasi terhadap penghasilan dividen atas dividen yang dibagikan oleh Lion Corporation, yaitu penghasilan dividen PT Yogya Silver sebesar 750.000 pada dividen yang dibagi Lion Corporation sebesar 750.000. Lalu yang D merupakan eliminasi dagangan antara PT Yogya Silver dengan Lion Corporation,
yaitu hasil penjualan PT US Silver sebesar 750.000 pada pembelian Lion Corporation sebesar 750.000. Berikut merupakan daftar lajur laporan keuangan yang dikonsolidasi PT Yogya Silver dan perusahaan anaknya, yaitu kan per 31 Desember 1977 menggunakan metode harga perolehan. Bisa teman-teman lihat di slide. Next. Nah, ini juga merupakan contoh laporan rugi laba konsolidasi PT Yogya Silver dan juga perusahaan anaknya yang sebelah kiri, yaitu disajikan informasi mengenai hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan juga biaya-biayanya. Lalu yang sebelah kanan merupakan neraca konsolidasi PT Yogya Silver dan juga perusahaan anaknya yang menyajikan mengenai aktiva, hutang, dan juga modal. Untuk referensi yang kami pakai adalah menggunakan buku karya Yunus dan Hernanto tahun 2018 dengan judul Akuntansi Keuangan Lanjutan edisi pertama. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.